Pada tanggal 1 Januari 1912, sebuah tonggak sejarah penting terjadi di Tiongkok. Setelah ribuan tahun diperintah oleh sistem kerajaan yang dipegang oleh berbagai dinasti, Tiongkok secara resmi mengakhiri era kekaisaran dan mendeklarasikan Republik Tiongkok, yang menjadi titik balik besar dalam sejarah bangsa tersebut. Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden pertama, menandai berakhirnya dinasti Qing dan dimulainya era Republik. Latar belakang keruntuhan dinasti Qing. Selama ribuan tahun, Tiongkok telah diperintah oleh serangkaian dinasti, dan kekuasaan kekaisaran ini berlangsung dengan kontrol kuat atas seluruh wilayah. Dinasti Qing, yang didirikan oleh etnis Manchu pada tahun 1644, adalah dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok. Namun, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dinasti ini mulai melemah karena beberapa faktor, seperti tekanan dari kekuatan asing melalui perang dan perjanjian yang merugikan, serta pemberontakan internal yang menghancurkan stabilitas politik dan ekonomi. Beberapa peristiwa penting yang mempercepat keruntuhan dinasti Qing antara lain adalah Perang Candu, yang membuat Tiongkok kalah dari Inggris dan harus memberikan konsesi ekonomi, serta pemberontakan Taiping dan pemberontakan Boxer yang merusak tatanan sosial dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Tiongkok. Ketidakmampuan dinasti untuk mengatasi tantangan-tantangan ini menambah keresahan di kalangan rakyat dan intelektual Tiongkok yang menginginkan perubahan. Revolusi Xinhai dan munculnya gerakan nasionalis. Pada tahun 1911, Revolusi Xinhai meletus. Revolusi ini dipicu oleh berbagai pemberontakan di provinsi-provinsi, terutama karena ketidakpuasan terhadap pemerintah Qing yang korup dan tidak efektif. Gerakan revolusioner ini didukung oleh banyak kelompok, termasuk militer dan kelompok intelektual yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, seorang dokter yang terdidik di luar negeri dan terinspirasi oleh gagasan demokrasi dan nasionalisme Barat, telah lama menyerukan perubahan di Tiongkok. Ia percaya bahwa Tiongkok harus mengadopsi sistem republik yang lebih modern dan merakyat. Sun Yat-sen mendirikan Tongmeng Hui, sebuah organisasi revolusioner yang menjadi motor penggerak perlawanan terhadap dinasti Qing. Pada Oktober 1911, pemberontakan besar di Wuchang menjadi awal dari serangkaian aksi yang menumbangkan dinasti Qing. Setelah berbagai provinsi menyatakan kemerdekaannya dari kekuasaan Qing, gerakan ini memperoleh dukungan luas. Deklarasi Republik Tiongkok. Setelah serangkaian kemenangan revolusioner, pada tanggal 1 Januari 1912, Republik Tiongkok secara resmi didirikan, dan Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden sementara. Ini adalah momen bersejarah yang mengakhiri lebih dari 2 milenium kekuasaan kekaisaran, dan membuka jalan bagi sebuah sistem pemerintahan yang berbasis pada ide-ide republik modern. Deklarasi Republik Tiongkok menandai berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok. Namun bukan berarti transisi ini terjadi dengan mulus. Dinasti Qing secara resmi menyerah pada Februari 1912 ketika Kaisar Puyi, kaisar anak-anak terakhir dari dinasti Qing, turun takhta di bawah tekanan dari para pemimpin revolusioner dan Yuan Shikai, seorang panglima perang yang memiliki pengaruh besar di militer. Peran Sun Yat-sen dalam sejarah Tiongkok. Sun Yat-sen dianggap sebagai bapak bangsa oleh rakyat Tiongkok. Ia memiliki visi yang terang tentang masa depan Tiongkok, yang dirangkum dalam konsep 3 prinsip rakyat: nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dasar bagi perjuangannya dalam mendirikan Republik Tiongkok. Meskipun masa jabatan Sun Yat-sen sebagai presiden hanya sementara dan kemudian diambil alih oleh Yuan Shikai, warisannya tetap bertahan lama dalam sejarah Tiongkok. Visi Sun Yat-sen tentang Tiongkok yang modern, bersatu dan kuat mempengaruhi perjalanan politik Tiongkok sepanjang abad ke-20. Meskipun kemudian terjadi perpecahan dan perang saudara di antara berbagai faksi politik, Republik Tiongkok tetap menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan autokrasi. Dampak terbentuknya Republik Tiongkok. Pendeklarasian Republik Tiongkok menandai permulaan era baru, namun perjalanan republik ini penuh dengan tantangan. Setelah Sun Yat-sen mundur, pemerintahan yang baru didirikan menghadapi pergolakan politik dan sosial yang terus-menerus. Yuan Shikai yang mengambil alih kekuasaan setelah Sun Yat-sen, kemudian mencoba memulihkan sistem kekaisaran pada tahun 1915, yang hanya menyebabkan lebih banyak ketidakstabilan.
Namun, fondasi yang diletakkan oleh Sun Yat-sen menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam perjuangan untuk membentuk negara Tiongkok modern. Baik di Tiongkok daratan maupun di Taiwan, Sun Yat-sen dikenang sebagai tokoh revolusi yang membawa perubahan besar dalam sejarah Tiongkok.